Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai ISO 38500 dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Yang pertama, anggota kelompok kami yaitu Uda Abdul Afif dengan BP 16 2003. Lalu ada saya, Wahyu Febrian Pratama dengan BP 17005. Lalu ada Rifki Hadi Putra BP 17 2009 dan Prima Prasetyo BP 17 3007. Langsung saja kita dengan yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari ISO atau IEC 38500 adalah standar internasional untuk tata kelola perusahaan teknologi informasi yang diterbitkan bersama oleh International Organization for Standardization atau ISO dan International Electrotechnical Commission atau EIC. Ini menyediakan kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi yang efektif untuk membantu mereka yang berada di tingkat tertinggi organisasi untuk memahami dan memenuhi kewajiban hukum, peraturan, dan etika mereka sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi oleh organisasi mereka. Standar ini sangat didasarkan pada Standar Australia AS 8015/2005 untuk tata kelola perusahaan teknologi informasi dan komunikasi yang awalnya diterbitkan pada Januari 2005. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada sejarah. Pengenalan AS 8015 pada tahun 2005 membawa standar pertama untuk menggambarkan tata kelola teknologi informasi tanpa menggunakan deskripsi, sistem, dan proses manajemen. Dokumen setebal 12 halaman itu menonjol dan menarik perhatian komunitas internasional. Komite Teknis ISO atau IEC GTC 1 menjangkau standar Australia, grup yang mendorong AS 8015 dan meminta mereka untuk berpartisipasi dalam proses adaptasi internasional. Pada 1 Februari 2007, ISO atau EIC menerbitkan draft pertama standar internasional dari AS 8015 yang direvisi sebagai ISO atau AIC DIS 29382. DIS kemudian menerima status jalur cepat pada Juli 2007. Revisi dokumen dilakukan pada bulan September 2007 dan disposisi akhir komentar diselesaikan pada bulan Januari 2008, menghasilkan standar yang dikirim ke Gugus Tugas Teknologi Informasi ISO atau AIC untuk pemrosesan standar internasional. Lalu bergantung pada sumbernya, tidak lama sebelum persetujuan akhir standar baik pada April atau Mei 2008, ISO atau AIC memilih untuk mengganti nama dokumen ISO atau IAC 38500 sebelum akhirnya menerbitkan versi final pada 1 Juni sebagai ISO atau IAC 38500.2 2008. Pembaruan standar. Pada 12 Februari 2015, ISO atau IAC memperbarui standar menjadi 38500.2 2015. Standar Australia menggambarkan perubahan tersebut sebagai berikut. Dengan evolusi pemikiran di bidang tata kelola TI, ISO atau IAC 38500 direvisi pada tahun 2015. Perubahan utama meliputi judul standar dari tata kelola perusahaan teknologi informasi menjadi tata kelola teknologi informasi untuk organisasi yang mencerminkan penerapan yang lebih luas dari standar. Terminologi dan definisi juga telah diperbarui dan disempurnakan di seluruh dokumen untuk mencerminkan
cakupan yang diperluas dan untuk membuat standar lebih dapat diterapkan di berbagai yurisdiksi internasional budaya dan bahasa. Lalu dalam artikel Februari 2015 yang dikirimkan ke komunikasi ACM, Juice, dan Tomei terlibat dalam proses pengembangan menyoroti penerapan yang lebih luas ini. Dalam model ISO atau IAC 38500, badan pengatur adalah entitas generik, individu atau kelompok individu yang bertanggung jawab atas kinerja dan kesesuaian melalui kontrol organisasi. Sementara ISO atau IAC 38500 memperjelas peran badan pengatur. Hal ini juga memungkinkan pendelegasian tersebut dapat mengakibatkan entitas dapat memberikan perhatian yang lebih terfokus pada tugas-tugas dalam tata kelola teknologi informasi, seperti pembentukan komite dewan. Ini juga mencakup pendelegasian detail kepada manajemen, seperti di bidang keuangan dan sumber daya manusia. Ada ekspektasi implisit bahwa badan pengatur akan meminta manajemen menetapkan sistem untuk merencanakan, membangun, dan menjalankan organisasi yang mendukung tata kelola teknologi informasi. Baik, berikutnya adalah chapter 3, yaitu fokus area, struktur, proses, dan mekanisme. Yang pertama ada fokus area. ISO atau IEC 38500 mengakui bahwa proses ini dapat dikontrol oleh salah satu dari berikut ini. Yang pertama, spesialis TI dalam organisasi. Yang kedua, penyedia layanan eksternal. Dan yang ketiga, unit bisnis dalam organisasi. Standar diarahkan untuk memberikan prinsip panduan bagi anggota badan pengatur organisasi tentang bagaimana memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam organisasi mereka efektif, efisien, dan dapat diterima. Ia juga mengakui bahwa ia memiliki peran dalam memberikan panduan pada berbagai macam orang yang perannya mungkin memberi nasihat, membantu, atau menginformasikan badan pengatur termasuk spesialis eksternal dan auditor teknologi informasinya. Tujuan dari standar ISO 38500 adalah untuk mengimplementasikan pemanfaatan IT yang bersifat efektif, efisien, dan mudah digunakan di semua organisasi dengan cara meyakinkan pihak stakeholder bahwa dengan mengikuti standar ini, mereka akan memiliki rasa percaya diri dalam melakukan tata kelola TI dalam organisasi. Pada ISO 38500 terdapat 6 prinsip, yaitu responsibility, strategy, acquisition, performance, conformance, dan human behavior. Yang kedua ada struktur. Berdasarkan struktur ISO 38500, pimpinan harus menata dan mengawasi TI melalui 3 aktivitas utama, yaitu mengevaluasi penggunaan TI di masa kini dan masa mendatang. Yang kedua, mengarahkan persiapan dan implementasi dari perencanaan dan kebijakan. Yang ketiga, memantau kesesuaian TI dengan kebijakan dan penggunaannya. Lalu yang proses, terdapat 3 tugas utama dalam tata kelola IT untuk direksi pada standar internasional ISO atau IEC 38500, yaitu yang pertama evaluasi. Pimpinan harus memeriksa dan membuat keputusan tentang penggunaan TI di masa kini dan masa mendatang, termasuk strategi, proposal, dan susunan kebutuhan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, ekonomi, tren sosial, dan pengaruh politik. Yang kedua ada pengarahan. Pimpinan harus menetapkan tanggung jawab serta arahan untuk persiapan dan implementasi dari perencanaan dan kebijakan. Perencanaan yang dipersiapkan harus mengatur arah untuk implementasi proyek TI dan operasional TI. Kebijakan pimpinan harus membangun perilaku penggunaan TI secara benar. Yang ketiga ada pengawasan. Pimpinan harus memantau melalui ukuran sistem yang tepat terhadap pelaksanaan TI dan memastikan TI diterapkan sesuai dengan kewajiban eksternal dan praktik kerja internal organisasi. Lalu ada mekanisme. Mekanisme tata kelola TI dalam suatu organisasi akan bergantung pada karakteristik dan kebutuhan organisasi. ISO atau IEC 38500 membantu orang-orang di tingkat tertinggi dalam organisasi untuk memahami dan memenuhi kewajiban hukum, peraturan, dan etika mereka terkait dengan penggunaan TI di organisasi mereka dengan memberikan prinsip-prinsip utama. ISO atau IEC 38500 berisi sejumlah definisi istilah yang digunakan dalam standar. Mereka yang berurusan dengan risiko diambil dari ISO Guide 73 tahun 2009. Yang terpenting dari definisi ini adalah mengatur tata kelola perusahaan TI atau yang biasa disebut tata kelola TI. Sistem di mana penggunaan TI saat ini dan di masa depan diarahkan dan dikendalikan. Mekanisme yang dapat digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelola TI dan menyediakan pemimpinan teknologi dan bagi bisnis adalah pembentukan komite TI papan tetap.
Pemimpinan teknologi atau TI memerlukan mekanisme khusus semacam ini dengan cara yang misalnya baik HR maupun penjualan karena dua alasan. Yang pertama SDM, penjualan, pemasaran, dan sebagainya biasanya sudah ditangani secara efektif sebagai bagian dari agenda tata kelola yang ada. TI sebaliknya tidak begitu dipahami pada tingkat ini dan biasanya tidak ada kerangka kerja tata kelola TI yang mapan di dalam organisasi. Komposisi panitia pengarah TI harus jelas. Ketua harus dipilih dengan dasar yang sama, mengikuti aturan yang sama. Sebagai ketua komite audit, harus ada mayoritas direktur independen di komite, dan eksekutif kunci harus diundang untuk hadir, seperti CEO, CFO, dan CIO, atau yang setara. Akan diketersedakan minimal. Di beberapa organisasi akan tepat untuk menyertakan CCO atau pejabat kepatuhan kepala juga. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan keempat tentang manfaat dan kekurangan ISO 38500. Nah, pertama kita akan menjelaskan manfaat terlebih dahulu dari ISO 38500. Ada 4 manfaat. Yang pertama, memberikan panduan kepada advisor perusahaan. Yang kedua, menjamin akuntabilitas diberikan untuk semua risiko IT dan aktivitasnya. Lalu yang ketiga, memberi prinsip panduan bagi direksi organisasi termasuk pemilik anggota dewan, direktur, mitra, eksekutif senior, atau yang sejenisnya, mengenai penggunaan teknologi informasi yang efektif, efisien, dan dapat diterima di dalam organisasi mereka. Lalu yang terakhir, menetapkan matriks yang sesuai melampaui kepatuhan terhadap standar minimum kantong Divindu, praktik terbaik dengan menerapkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan dan perbaikan manajemen keamanan. Dan inilah manfaat dari ISO. Setelah kita membahas manfaatnya, tentu ada kekurangannya pada ISO 38500 ini. Untuk kekurangannya sendiri ada satu, yaitu ISO 38500 ini tidak cocok digunakan sebagai IT Management Framework. Hanya ini kekurangan dari ISO 38500. Sekian dari penjelasan saya. Yang terakhir, kelima, yaitu domain. Pada prinsipnya ada 3 domain di ISO 38500, yaitu Direct, Evaluate, dan Monitor. 3 domain tersebut bertanggung jawab atas 6 prinsip dasar ISO 38500 yang telah dibahas sebelumnya. Yang tadi, dalam penjabaran domain ISO 38500, mencari intersect antara prinsip dan domain yang sudah ada, yaitu Evaluate, Direct, dan Monitor. Yang pertama ada responsibility, yaitu pada Evaluate-nya, pilihan untuk menetapkan tanggung jawab, dan kompetisi dari mereka yang diberi tanggung jawab pengambilan keputusan yang operasional dengan preferensi untuk ini menjadi manajer bisnis yang didukung oleh spesialis TI. Lalu ada Direct. Strategi tersebut diikuti sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan informasi yang diperlukan diterima. Lalu yang ketiga ada Monitor, pembentukan mekanisme tata kelola TI, pengakuan dan pemahaman tanggung jawab oleh mereka yang memegangnya, dan kinerja sebenarnya dari mereka yang memilikinya. Yang berikutnya ada strategi. Yang pertama evaluate-nya, perkembangan TI dan proses bisnis untuk memastikan kesuksesan bisnis. Kegiatan TI untuk memastikan peningkatan dan pengembangan sejalan dengan tujuan dan organisasi. Lalu peluang untuk menerapkan praktik terbaik. Lalu yang terakhir untuk memastikan bahwa penilaian risiko dan analisis risiko sesuai telah dilakukan standar internasional yang sesuai. Lalu untuk direct-nya, penyusunan strategi dan kebijakan yang memastikan manfaat organisasi dari TI, dan pengajuan proposal untuk penggunaan inovatif TI yang memungkinkan bisnis bersaing dan berkinerja dengan baik. Lalu monitor kemajuan proposal TI dan menentukan bahwa TI benar-benar mencapai manfaat yang diinginkan. Lalu acquisition. Yang pertama evaluate-nya, pilihan bagi TI untuk mewujudkan tujuan bisnis, penyiimbangan risiko, penghargaan, dan nilai ulang. Direct-nya, aset TI dokumentasikan dengan tepat dan sesuai. Lalu pengaturan pasokan dan pengembangan pemahaman bersama tentang maksud antara organisasi dan pemasoknya dalam setiap akuisisi. Lalu yang monitornya, investasi TI menghasilkan kemampuan yang dibutuhkan dan sejauh mana organisasi dan pemasok mempertahankan pemahaman bersama tentang maksud dari akuisisi tersebut. Yang selanjutnya ada performance, evaluasinya. Sarana diusulkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa TI akan mendukung proses bisnis.
lalu resiko integritas informasi dan perlindungan akses informasi, lalu pilihan untuk memastikan keputusan yang efektif dan tepat waktu tentang penggunaan TI, dan efektivitas dan kinerja kerangka tata kelola TI. Lalu directnya, alokasi sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa TI memenuhi tujuan yang telah disepakati. Lalu data yang benar, terkini, dan aman tersedia untuk mendukung bisnis. Selanjutnya ada monitor, sejauh mana TI benar-benar mendukung bisnisnya, sejauh mana prioritas sumber daya TI benar-benar sesuai, dan sejauh mana kebijakan TI diterapkan dan diikuti dengan benar. Selanjutnya performance, evaluasinya secara teratur sejauh mana TI memenuhi persyaratan semua peraturan, hukum, kontrak, dan sebagainya. Lalu sejauh mana organisasi sesuai dengan kerangka tata kelola TI-nya sendiri. Selanjutnya directnya, manajemen TI untuk menetapkan mekanisme dan memberikan laporan rutin tentang kesesuaian TI dengan kewajibannya. Lalu memastikan bahwa staf dikembangkan secara profesional dan memastikan bahwa semua tindakan TI adalah etis. Selanjutnya monitor pelaporan internal dan audit TI sehingga tinjauan tepat waktu, komprehensif, sesuai, dan lengkap. Dan untuk memastikan bahwa semua aktivitas TI mendukung organisasi dalam mencapai berbagai kewajibannya. Yang selanjutnya ada human behavior, evaluate-nya, kegiatan TI untuk memastikan bahwa perilaku manusia diidentifikasi dan dipertimbangkan. Lalu ada direct-nya, aktivitas TI konsisten dengan perilaku manusia. Dan bahwa ada rezim mengungkap fakta TI yang efektif sehingga risiko atau kekhawatiran dari mana saja dalam organisasi dapat ditarik ke perhatian badan pengatur. Yang selanjutnya ada monitor, yang pertama perhatian yang tepat diberikan pada perilaku manusia, dan bahwa praktik kerja konsisten dengan penggunaan TI yang tepat. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.